semuanya, kembali lagi dengan channel aku di sini. Tentunya masih Bang Iqbal yang tentunya akan kembali cerita tentang topik yang berbeda dari yang sebelumnya. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu agar kamu menjadi orang yang pertama untuk mendukung konten-konten aku di sini. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng dan loncengnya agar kamu juga menjadi orang yang pertama untuk menonton videonya setiap kali aku mengupload video ini. Aku pengen bacain pertanyaan dari teman-teman yang udah nge-DM di Instagram aku. Jadi dia nanya, Bang, kenapa sih memutuskan untuk resign dan pindah ke Indonesia gitu loh? Kan abang bilang di sana itu enak, gajinya besar, kemudian itu kesempatan travelingnya juga oke, kesehatannya juga mantap, kayak begitu. Kok bisa mutusin untuk resign? Nah, kenapa aku mutusin untuk resign? Itu pastinya bukan maksudnya yang aku berpikir sekarang nih aku harus resign terus kucul-kucul aku besok pagi ke kantor ke sana bilang, Pak, saya mau resign ya Pak, gitu loh. Hari itu nggak kayak begitu juga gitu loh. Jadi itu udah masuk ke second contract. Jadi kontrak kedua aku itu di tahun keempat aku berpikir gitu loh. Jadi suatu hari itu aku berpikir, kan umur kita semakin hari semakin bertambah gitu ya. Nah, kalau misalkan aku terus memutuskan untuk tetap stay di maskapai ini sampai usiaku berapa kayak begitu, nah kita pertama itu nggak ada permanen di sana, itu tetap kontrak ya. Jadi sistem kerjanya tetap renew kontrak dan seterusnya bakalan seperti itu. Kemudian itu kita juga nggak ada namanya karir pet kamu itu juga bakalan gitu-gitu aja, mentok lah kamu di situ aja. Kamu tuh nggak bisa bakalan naik jadi purser, leader atau nggak ada naiknya lah, pokoknya kamu bakalan di situ-situ aja posisinya. Nah, itu kan pasti kita akan berpikir ke arah sana gitu loh. Kalau misalkan aku seandainya masih bertahan di umur 30, kalian bayangkan aja di umur 30 masih aku di sana, kemudian posisinya masih seperti itu aja, berarti suatu hari nanti jika mereka masih kalau seandainya mereka suatu hari nanti tidak menggunakan jasa kita lagi gitu ya, kamu bakalan diputus kontraknya di saat usia kamu udah 30-an kayak begitu. Kepikiran gak sih kamu tuh bakal nyari kerja di mana di saat usia 30-an seperti itu? Nah, memang sih rezeki itu ada aja kayak gitu, tapi kita kan harus mempersiapkan diri kita itu untuk hal-hal yang seperti itu. Pengalaman selama 4 tahun waktu itu aku pikir udah cukup untuk bisa kita bawa pulang ya. Nah, jadi di tahun keempat aku berpikir, oke, aku bakalan mencari pengganti pekerjaannya nih ya. Jadi aku ngelamar dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, aku kirim email ke beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, baik lebih prioritasnya ke Medan gitu ya, karena aku pengen balik ke Medan lagi kayak gitu. Nah, tapi nggak satu pun yang kontak aku itu untuk interview, untuk wawancara ataupun tes kayak begitu. Tapi ada deh satu itu pun perbankan ya. Perbankan waktu itu dia itu kontak, suruh aku datang untuk ke Medan untuk interview ya. Jadi aku datang kebetulan ke sana, kemudian itu mereka nanya itu adalah nanya hal gaji sih gitu loh kan. Berapa sih gaji yang kamu terima waktu kamu terbang di sana kayak begitu. Nah, aku sebutin dong angkanya gitu. Nah, karena dia nanya kan, kita sebutin angkanya kayak begitu. Nah, gaji saya sekian waktu kalau saya masih terbang di sini gitu loh. Terus dia bilang, kita nggak bisa gaji kamu segitu. That's fine, saya bilang kayak begitu kan. Aku bilang ya nggak masalah, karena kan aku juga bukan ngelamar ke maskapai, aku ngelamar ke kantor gitu, dimana aku juga belum punya pengalaman di dunia perbankan. Jadi aku tahulah level aku di mana kayak gitu. Yang pasti kita juga punya harga lah untuk itu. Tapi si orang banknya itu dia nggak ada kabar sampai setelah dari interview tersebut. Sudah langsung aja mungkin ya kayak begitu. Nah, kemudian aku juga berpikir bahwasannya itu
eh, kita tadi nggak ada karir dan bakalan mentok di situ-situ aja. Yang kedua itu aku berpikir lagi, eh, makin kesini terbangnya itu kebanyakan tengah malam. Ada sih terbang paginya itu ada beberapa lah, tapi terbang tengah malam itu menurut aku tuh capeknya itu luar biasa, dimana waktu tidur kita ya yang seharusnya tidur jam sekian, jam 11, jam 12, itu jam 11 itu kita baru dijemput kayak begitu. Berarti jam 11 kita dijemput, kita prepare-nya itu sekitar jam 10-an kan, jam 10-an itu udah prepare, belum lagi packingnya 1 jam sebelumnya lagi itu udah prepare semuanya sampai harus siap-siap untuk dijemput. Dan masuk ke ruangan briefing itu sekitar jam 1 kayak begitu, dan itu ke pesawat tuh jam 2 gitu loh kan. Mungkin sekitar ya kurang lebih jam segitulah ya, midnight flight, namanya midnight flight kayak begitu. Nah, nyampe kamu di ruangan briefing, kemudian kamu pergi ke pesawatnya lagi, take off dan segala macam, itu udah jam berapa kayak gitu. Dan kebayang gak sih kalau kamu ngeronda di ronda apa namanya ya, iya bener lah, ngeronda ya di kampung gitu ya, di rumah kayak gitu ngeronda, harus ngiterin rumah orang kayak gitu. Hal yang sama yang aku bikin itu sama kayak begitu gitu loh. Jadi tengah malam terbang itu kita sendirian jaganya, karena kita ada waktu untuk istirahat dan tidur ya kan. Nah, waktu istirahat dan tidur itu, kalau misalkan kebagian kita jaga malam, ya kamu harus keliling-keliling kabin. Bukan berarti kamu cuma duduk diam, enggak, kamu tuh harus keliling, ngeliatin penumpangnya, mungkin mereka butuh apa, perlu makan kah, perlu minum kah, atau perlu butuh bantuan kesehatan. Kita kan nggak tahu ya, namanya terbang tengah malam, terbang panjang kayak gitu. Nah, itu menurutku itu capek. Capek. Jadi excitednya itu palingnya cuman beberapa kali lah gitu ya. Cuma kelamaan kok kayaknya capek ya terbang tengah malam kayak begini, nggak enjoy banget gitu loh. Masih mendingan gue terbang siang. Tapi sebenarnya terbang siang itu lebih capek daripada terbang tengah malam. Tapi karena kita ngelawan ngantuk, itu yang hal yang harus benar-benar luar biasa deh, ngelawan ngantuk itu. Dikasih waktu istirahat, dikasih waktu istirahat kok, kita 3,5 jam lebih kurangnya, tergantung servisnya juga ya. Kadang-kadang ya sekitaran 3,5 jam itu, tapi kadang-kadang aku tuh nggak bisa tidur. Kebayang nggak sih kalian kalau misalkan aku itu kalau mau tidur itu ya kita harus ganti piyama gitu ya, ganti piyama kemudian turun ke bunker. Nah, di bunker itu kan sempit, kecil kayak begitu ya, cuman ya kayak dormitory gitu yang kasurnya tingkat di atas ini ya, itu kayak begitu tuh, ada berapa kasur gitu ya di situ tuh, yang kayak gitu suasananya. Dan itu ngep banget rasanya, jadi tuh sesak napasku tuh kalau misalkan berada di ruangan bunker itu tuh nggak banget dah gitu. Kemudian yang ketiga itu, karena aku berpikir aku kepengen ngelanjutin kuliahku, karena aku sempat memutuskan berhenti kuliah pada waktu aku pertama kali masuk di Malaysia Airlines. Ingat kan waktu yang video pertama itu kontennya itu kan, kenapa aku join di Malaysia Airlines pertama kali, karena aku tuh masih kuliah dan aku mencoba untuk join, akhirnya keterima dan aku harus meninggalkan kuliahku itu. Kebayang kan? Nah, aku tuh kepengen nerusin lagi gitu loh, nerusin apa yang udah aku mulai. Aku tuh kepengen nerusinnya kembali gitu loh. Jadi ya pilihan yang luar biasa ya. Nah, lanjutin kuliah. Jadi selama setahun tadi itu aku kasih kurun waktunya itu ya, aku ngelamar kerja, kemudian aku ngurusin kuliahku juga, aku pulang ke Medan ya, aku pulang ke Medan bolak-balik itu untuk ujian lah apa segala macam, agar aku bisa masuk ke universitas yang aku tuju ini gitu loh. Karena kan aku ngincarnya tetap di universitas negeri yang ada di Medan. Nah, kemudian aku keterima. Setelah itu pas aku pikirnya gini, kalau misalkan aku nggak keterima kerja dalam jangka waktu 1 tahun ini, keterima atau enggak, aku tetap harus pulang gitu loh. Jadi aku tuh bukan yang harus keterima dulu baru pulang, enggak, karena aku udah ngasih rentang waktunya selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu kalau misalkan aku belum keterima, ya aku harus pulang gitu loh, biar aku tuh bisa fokus untuk mencari kerjanya itu di Medan. Itu pikiran gue waktu itu. Nah, akhirnya aku mutusin untuk pulang.
Nah, kemudian alasan yang keempat itu adalah aku tuh kepengen ngantor kembali. Aku rindu suasana ngantor yang working hours-nya itu dari jam 8 sampai jam 5, Sabtu Minggu tuh libur, that's it. Ya, klise banget ya, tapi memang aku pengen balik lagi hidupku seperti itu lagi kayak gitu. Karena aku sebelumnya ngantor, sebelum aku terbang aku ngantor. Jadi aku pengen ngantor kembali itu, kenapa sih aku resign. Nah, setelah 1 tahun itu ya nggak ada perkembangan dari mulai apa namanya rekrutmen yang aku coba di Medan. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali, aku ngurus. Kebetulan ada satu temanku juga ya yang ngajak barengan, yuk kita resign bareng-bareng yuk, agar aku ada temannya gitu loh. Karena kita harus mundar-mandir waktu di Malaysia itu dalam katakanlah bulan ini aku submit untuk exitnya ya. Jadi itu aku harus ke kantor A, ke kantor B, ke kantor C, ke kantor D. Itu aku muter-muter dalam jangka waktu selama 1 bulan. Karena kan ini cuma submit, nanti ngambil lagi koleknya itu di berapa hari kemudian, kayak begitu kan. Jadi kayak begitulah pokoknya. Jadi itu kita tuh berdua ya, kita muter-muterin semua kantor, dari mulai ngurus pajaknya, kemudian ngurus apa ya, kayak jam sosteknya kayak begitu. Itu lumayan sih dapatnya pada waktu itu. Itu kenapa aku mutusin untuk resign alasannya.